Insya Allah kita bisa. Ayo silakan. Selanjutnya dalam seri-seri kita tapi diputar di dalam nih kemarin berjalan. Silakan yang sudah untuk segera kembali ke tempat, kembali ke karpet hijau. Yang ada di ruang guru paling yang di ruang guru tolong di ruang guru teman-teman kembali ke sini. Baik teman-teman TO, mana teman-teman TO? Mas Sofian, teman-teman TO ada semuanya? Nurbahi, ada temannya. Oke, Abdul, teman-teman aku. Punya ada, nasi. Tuh nasi di belakang. Baik, Bu Betty kalau mau terusin, apa saja makan? Kita tungguin aja. Baik, sudah jam 7.45 kita mulai saja ya. Waktunya terbatas karena pembelajaran akan kita mulai jam ketiga ya. Jam ketiga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati dan memuliakan Abu Karol Kiai Haji Marzuki Asy LC, yang kita hormati Bapak Kepala Man 2 Jakarta, Bapak Sarusalial MPD, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Urusan Tata Usaha, Bapak Sudiandari, rekan-rekan wakil dan seluruh ASN baik PNS maupun UMP Man 2 Jakarta, yang alhamdulillah semua sudah ada di sini, sudah hadir. Yang belum mohon segera untuk merapat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini, saat matahari sudah bersinar mulai meninggi, langit cerah tanpa awan. Walaupun kita menanti datangnya awan akan segera turun hujan. Baik. Untuk keberkahan majelis kita, supaya insya Allah kita bermanfaat dalam majelis ini, kita buka dengan baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita dengarkan dulu sepatah dua patah kata, jadi nggak panjang, dari Bapak Kepala Man Jakarta. Terima kasih. Sepatah dua patahnya kan juga harus menyapa semuanya. Mumpung ini masa-masa terakhir sebelum mutasi Keman 5. Senang lu Kepala TV dengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayap kanan doang, sayap kirinya nggak kedengeran. Belum sarapan, Pak Miko, Pak Gunawan, Pak Haji, Satirpan, Ustadz Ujang, Ustadz Mabrur. Habis dulu kita antara Ustadz, jadi kepanggil Ustadz juga. Hamdan wa syukuranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Al-Mukarramun Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Subki Asy, guru kita. Ini kali yang ketiga apa yang keempat? Yang ketiga ya, 2 kali, sekali di Talim Bulanan
zaman Pak Usman, sekali wisuda tahfizul Quran. Sekarang sekali lagi ini kali yang ketiga, mudah-mudahan semakin akrab. Makanya wajar kalau kita panggil guru. Yang saya hormati Kepala Delman 21 Jakarta, rekan-rekan wakil, Bapak Ibu GTK Man 21 Jakarta yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur tentunya senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu, hari ini lengkap 3 asupan utama yang di dalam tubuh kita akan kita nikmati bersama. Pertama, kita memberikan asupan fisik dengan senam. Keringat itu membakar kalori kita, membakar lemak, membakar karbon ya. Saya yakin Bapak Ibu tadi pas senam kalau ditimbang turun sekian gram atau sekian kilo. Kemudian kita berikan asupan jasmani. Nah ini hitung-hitungannya apakah equal, lebih kecil atau lebih besar. Cuman dalam hitungan medis, kalau lontong 1 mangkok tambah telur tambah bakwan itu sekitar 900 kalorinya. Kalau tadi kita turunnya 200, naik ke 900, nambah juga berkurang. Nanti kita gerakin lagi. Nah nanti kita balancekan, kita seimbangkan dengan asupan rohani. Ya, asupan rohani akan disampaikan oleh guru kita. Selamat menikmati Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini membawa sebuah arah baik ya, iklim yang baik, melembutkan hati, meringankan tutur kata, melemah lembutkan interaksi di antara kita. Tidak ada zon, kata Pak Dasuki ya. Jadi kalau buruk sangka suuzon, kalau baik sangka husnuzon. Nah kalau tidak bersangka amazon ya. Oh fatizon banyak persangkaan, amazon aja. Tetapi apa dan bagaimana nanti muatan materi ruhani kita akan dengarkan dari kiai kita, guru kita Ustadz Kiai Haji Muhammad Subki LC. Biasa saya cukupkan, mudah-mudahan kita semakin guyup, semakin akrab, semakin menunjukkan ukhuwah. Ingat, ukhuwah adalah hak masing-masing kita. Jangan diputus hanya karena kita mengikuti hawa nafsu. Jangan diputus hanya karena kita mengikuti syahwat. Syahwat tidak suka, syahwat benci, syahwat hasud, syahwat iri ya. Jangan sampai kita jadi hamba Allah yang muflis yang selama ini kita bahas bersama. Itu saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan membawa keberkahan acara pagi ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khair, thank you, Abdul. Ya, kepada Bapak Kepala Madrasah yang telah menyampaikan ternyata beberapa patah kata banyak sekali ya. Ya, cukuplah 5 menit ya. Baik, terima kasih pada Pak Syam. Nah berikutnya langsung saja kita mohonkan kesediaan Al-Karam untuk memberikan tausiah pagi kepada kita semuanya untuk membangkitkan kinerja kita, semangat kita dalam kegiatan atau pekerjaan kita masing-masing. Baik, insyaallah tausiah akan disampaikan selama 30 menit dan mohon semuanya siapkan kertas dan pensilnya, pulpennya, bikin resume nanti ya, dikumpulin. Ya. Unjuk kerja. Atau direkam saja, rekam. Nanti kita asyiknya. Ya. Baik. Kepada Al-Ustaz Abu Karam Ki Haji Musiki Al-Masih di silakan. Atau di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم القيامة أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 21 Jakarta bersama para wakil yang saya hormati, Bapak Ibu, para asatidz wal ustadzat, seluruh staf dan pegawai yang ada di MAN 21, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini keberkahan buat kita, khusus buat saya pribadi, mendapatkan kesempatan dan kehormatan bertemu dengan Bapak Ibu dalam rangka acara silaturahim pagi. Ini bukan ceramah kali ya, kalau ceramah ini salah posisi. Ada terbalik kalau ceramah ini, kan sekarang musimnya dunia terbalik memang. Ya, saya kalau ceramah di sini ini ngajarin ikan berenang ya, masya Allah. Bapak-bapak, para asatidz dan ibu-ibu, para ustadzah yang sudah memiliki kapasitas dan jam terbang yang tentunya lebih tinggi dan tidak diragukan, insya Allah mudah-mudahan dalam menjalankan kesehariannya senantiasa mendapatkan kekuatan, perlindungan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabat dan para pengikutnya yang menjalankan sunnah dan ajarannya hingga yaumil qiyamah. Lebih tepatnya posisi sekarang ini adalah posisi menyeimbangkan asupan, kira-kira atau lebih tepatnya lagi disebut dalam surat Al-Asr ini lebih kepada watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dari lebih saling sama seperti mencintai tentu dirinya sendiri. Tidak satu arah. Bapak Ibu, para asatidz dan ustadzah yang saya muliakan, perangkat-perangkatnya, maka Rasul memiliki pekerjaan menghormati semulia saling menghargai kita, insyaallah. Maaf, bukan berarti mulia, tapi kita juga merasa harus membangun izzatun nafs kita, supaya kemudian muncul kebanggaan ketika melaksanakan tugas dan kewajiban. Kalau kita membaca Ta'limul Muta'allim, wah, begitu sederet panjang tentang fadilatul ilmi wal ulama al-muallim. Boleh dikatakan kita ini menjadi bagian dari al-ulama itu, pak mu'alliman.
yang memiliki tanggung jawab memberikan pendidikan kepada generasi ke depan. Tentu mengejawantahkan ayat Allah yang berbunyi wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya kalian takut ketika di suatu hari meninggalkan orang-orang generasi di antara kamu yang lemah, yang kamu merasa khawatir kepada mereka, dan berkatalah dengan kata-kata yang baik. Bapak Ibu, tugas kita sebagai muallim dan muallimah di era sekarang ini tentu lebih berat ketika tanpa ada batasan. Kalau orang sekarang bilang kan ini era 4,4.0 ya. Apa itu namanya? 4.0, apa yang disebut dengan zaman milenial, zaman yang hampir tidak ada batas ya, kecuali hanya sedikit saja yang disekat-sekat oleh batasan-batasan tertentu. Begitu banyak hubungan yang kemudian pada hari ini berbeda jauh dengan apa yang kita alami, dan kita masih belajar. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam suasana yang lebih berbeda dengan apa yang pernah kita alami. Ini juga menguras dan menambah energi kita. Hari ini kita harus lebih legowo, lebih toleransi, lebih banyak sabarnya ya. Mohon maaf kalau guru zaman dulu kita waktu sekolah dipukul, disabat, no problem. Tapi sekarang most big problem, muskilah kabira ya. Kalau jangankan itu, ecet dikit aja udah muskilah ya. Ini ibu-ibu kayaknya udah ngalamin itu. Insya Allah enggak ya Bu ya. Jadi memang ada banyak kondisi-kondisi berbeda, sehingga kekuatan kita juga harus ekstra. Motivasi kita juga harus lebih daripada orang-orang yang ada pada zaman sebelumnya, dan tantangan yang kita hadapi juga sangat luar biasa. Maka salah satu yang kita perlukan hari ini adalah kekuatan hati, kekuatan kalbu, kekuatan motivasi, keinginan, niat yang luar biasa. Kalau Rasul mengatakan innamal amalu binniyat, hadisnya sudah hafal lah semua insyaallah. Itu ada di hadis arba'in nomor urut 1. Insyaallah anak-anak kita juga hafal semua innamal amalu binniyat. Semua amalan ibadah kita tergantung niat, dan itu mahluha al-qalbu, tempatnya adalah di hati. Maka Rasul mengatakan kalau hatinya baik, semuanya akan baik. Tapi kalau hatinya buruk, bisa jadi semuanya juga akan menimbulkan keburukan yang luar biasa. Maka hati itu menjadi sesuatu yang lebih penting daripada unsur-unsur yang lainnya. Sampai Allah katakan dalam Al-Quran, pada hari tidak ada guna harta dan anak-anak kamu kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Maka ada manajemen kalbu. Otak itu penting, tapi nggak ada tuh ya majelis manajemen otak, nggak ada. Kaki ini juga penting, tangan ini penting. Kalau naik tangga harus pakai kaki, harus pakai tangan. Tapi kenapa kalau kita bilang kepada anak supaya take careful gitu, kita bilang kenapa nggak kaki-kaki, kenapa nggak tangan-tangan, kita bilang hati-hati. Padahal yang jalan kaki, yang megang tangan. Kenapa kita bilang hati-hati?
Anak kita mau pergi, bilang aja, Pak belajar bareng, berangkat habis maghrib, naik motor, kita bilang hati-hati. Alon-alon asal kelakon. Oleh karena itu menunjukkan bahwa ini kemudian menjadi satu instrumen yang sangat penting, apalagi buat kita orang-orang yang memiliki tanggung jawab luar biasa. Tanggung jawab kita kan bukan cuma memberikan ilmu, tapi membuat generasi ke depan menjadi lebih baik. Itu adalah mas'uliyah kita. Bapak Ibu, hati itu memunculkan asy'ur. Dalam istilah bahasa Arabnya asy'ur, ada perasaan. Perasaan bercampur dengan pemikiran, logika bercampur dengan emosi, dan seterusnya. Itu kemudian dikelola oleh perasaan yang bersumber dari hati. Maka sekali lagi, dengan tantangan yang begitu banyak, kondisi yang begitu berat, suasana berbeda, posisi hati kita betul-betul duduk pada porsi yang sesungguhnya. Mudah-mudahan insyaallah innamal a'malu binniyat itu juga diterjemahkan dalam bentuk inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya pikir itu adalah dasar dan fondasi semua yang kita lakukan. Apa seluruh amalia yang kita kerjakan ini semata-mata libtigha'i mardatillah, untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hati? Hati melahirkan perasaan, dan perasaan itu begitu banyak cabang dari dalam perasaan itu yang muncul dalam keseharian kita. Kenapa hati harus baik? Karena dia melahirkan asy'ur bil muraqabah. Ini tentu yang paling penting. Memiliki rasa untuk selalu diawasi. Pengawas ini bukan pengawas dari Kanwil DKI Jakarta. Pengawas kita ini hakikatnya bukan kepala sekolah. Pengawas kita yang utama adalah pengawas yang tidak tidur, yang tidak lupa, yang tidak lalai. Makanya kita diajari oleh orang tua kita dari dulu sering-sering baca ayat kursi. Sampai saking mantapnya tuh ayat kursi, ada orang yang cuma beli kaligrafi di pasar, ayat kursi ditempel di pintu rumahnya. Ketika ustadznya tanya, kenapa? Supaya setan gak masuk. Betul gak Bu? Tapi masalahnya yang di dalam rumahnya gak sholat. Bener kata sama gue semua. Sesama setan tidak boleh saling menyerang gitu. Ada juga ya kaidah-kaidah seperti itu. Tapi sebetulnya makna ayat kursi itu memang Bapak Ibu sudah sangat maklum kalau kita dalami, kita hayati. Itu adalah ayat yang luar biasa yang mencakup anasirul akidah, unsur-unsur akidah yang luar biasa. Lahu ma fis samawati wal ard. Ada la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak ngantuk, tidak lupa, tidak tidur. Itu adalah zat yang maha memuraqabah kita. Apalagi dalam Al-Quran dikatakan ada petugas-petugas yang Allah titipkan di diri kita yang mengawasi kita. Allah katakan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu kata pun yang keluar dari lisan kita kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Maka syukur bil muraqabah menjadi penting. Muraqabah pengawasan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, mungkin pengawas yang sifatnya manusia tidak ada, tapi pengawas yang sesungguhnya selalu ada. Wallah dialah Rabbus samawati wal ard. Rabbuna, Tuhan kita dan Tuhan seluruh langit dan bumi. Hati yang baik akan melahirkan syukur bil muraqabah, merasa selalu diawasi dengan baik juga. Maka insya Allah kerjanya profesional, tepat waktu, tanggung jawab dan seterusnya
akan muncul dari perasaan muraqabah yang maksimal. Yang kedua, Bapak Ibu, hati yang baik memunculkan asy'ur bil mas'uliyah. Perasaan selalu merasa bertanggung jawab. Mas'ul itu isim maf'ul dari kata sa'ala, bertanya. Sa'ala bertanya, yas'alu su'al, as'ilah. Kemudian ada sa'ilun, ada mas'ulun. Kalau zaman dulu kita suka ada tasrifan tuh Pak. Tahu di alias sekarang masih ada tasrifan nggak? Ada ya. Doroba, dorobu, dar, der, dor. Dini ada ya. Tapi terus terang kayaknya kalau kita ngajarin bahasa Arab sama anak saya itu berat bener ya. Masya Allah. Apalagi kalau suruh nulis anak kita, aduh, belum apa-apa udah tangannya udah gak mau bergerak ya. Mager ya, malas gerak, luar biasa. Mas'uliyah itu artinya secara harfiah ditanya. Semua orang akan ditanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua akan ditanya. Sikap akan ditanya oleh Allah sebagai pertanggungjawaban. Maka ini akan lahir dari hati yang baik, asy'ur bil mas'uliyah. Saya yakin seorang guru, seorang ustadz, seorang ustadzah pasti memiliki rasa tanggung jawab yang sangat besar. Bisa jadi mungkin tanggung jawabnya Bapak Ibu kepada anak didik kadang dalam event tertentu melebihi tanggung jawabnya terhadap keluarganya sendiri. Kadang-kadang di hari-hari ujian ketika anak harus hadir, kita ada kepala sekolah sama gurunya was-was. Kalau anak telat, kepala sekolah yang was-was, guru yang was-was, muridnya nggak was-was. Apalagi kalau di kampung-kampung yang maaf kumis, ada itu kalau udah pas ujian gurunya bingung, anaknya belum hadir, diuber ke rumahnya, anaknya belum bangun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tuanya nggak merasa bertanggung jawab, orangnya nggak bertanggung jawab, tapi guru, pihak-pihak sekolah lebih memiliki mas'uliyah yang luar biasa. Tentu itu akan muncul pada sosok guru pendidik yang memiliki hati yang baik, maksimal dalam melaksanakan tugas dan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy'ur bil mas'uliyah melahirkan rasa tanggung jawab secara maksimal. Tapi kemudian manusia itu makhluk yang lemah. Dia tidak mungkin sempurna dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Maka dalam konteks mas'uliyah ini dia juga merasa asy'ur bil hajati ilal akharin, merasa membutuhkan bantuan orang lain. Sebab kita ini enggak pernah terlepas dari unsur dan jasa orang lain. Maka kebaikan yang ada pada kita bukanlah kebaikan kita secara mutlak, tapi lebih kepada kebaikan secara bersama-sama. Kalau di sini tentu ada karyawan, ada OB, ada TU, ada guru, ada kepala, ada wakil. Tapi saya unsur itu harus bekerja bersama-sama. Kalau OB nggak masuk repot nggak? Oh repot banget. OB-nya berapa? OB 10, OB 4. Kalau 4-4-nya nggak masuk, yang dicibirin kita tuh. Kan kita repot juga. Mau nggak mau kan? Kalau tapi insya Allah kalau OB-nya 4 ya nggak mungkin lah dari semuanya. Tapi artinya asy'ur bil hajati ilal akharin. Dalam hati kita mengatakan nahtaju ila insanin akhar. Manusia kayak kita itu membutuhkan manusia lain. Dan kalau kita mendapatkan kebaikan itu bukan mutlak punya kita. Kalau kita berhasil melakukan pekerjaan yang baik, kebaikan itu bukan mutlak hak kita, tapi di situ ada hak secara bersama-sama. Maka harus ada kemudian
dalam konteks ukhuwah, persaudaraan, yang kata Rasulullah SAW, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian kecuali mencintai saudaranya lebih dari sama seperti mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tapi menjaga ukhuwah itu tentu banyak juga perangkat-perangkatnya. Maka Rasul kemudian mengatakan saling menghormati, saling menghargai, bahkan bicara pun tentu kata Rasulullah bagian dari akhlak Islam bicara yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maka berkata-katalah yang baik, atau kalau tidak mau berkata yang baik, lebih baik mendingan diam. Diatur sedemikian rupa. Kerangkanya ukhuwah, persaudaraan. Kerangkanya adalah memunculkan mas'uliyah, tanggung jawab, kebersamaan yang kemudian kita rekayasa dalam kerjasama yang lebih baik dengan azas wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja sama dalam kebaikan dan tidak bekerja sama dalam keburukan. Kadang dalam konteks kebersamaan ini ada hal-hal yang bisa kita lakukan secara bersama, mungkin ada juga yang tidak bisa kita lakukan secara bersama-sama. Maka kaidahnya adalah kita bisa bekerja sama pada perkara-perkara yang kita sepakati, dan kita saling memberikan toleransi pada hal-hal yang tidak bisa kita sepakati. Ibu hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Maka dari ukhuwah ini juga muncul tasamuh. Tasamuh itu artinya saling memaklumi, saling memahami. Tidak kepingin dimaklumi, tidak, tapi saling memaklumi. Itu namanya tasamuh. Saling menghargai, saling menghormati, saling mentoleransi ketidakmampuan orang lain. Itu adalah bagian dari yang dinamakan tasamuh. Fa'fu anhum, maafkanlah apa yang terjadi kesalahan pada diri mereka. Itu dalam konteks tasamuh dan toleransi. Ini semua menjadi penting dalam kerangka membingkai kebersamaan dan kerjasama di antara kita. Maka saya pikir kondisi hati kita tetap baik, tetap bagus. Maka saya yakin Bapak Ibu ini berangkat ke sini pagi-pagi sekali, mungkin jam 3 sudah bangun, ba'da tahajud kemudian merenung sebentar, persiapan berangkat kantor, luar biasa. Di renungan itu juga sisipkan dalam hati kita perasaan bahwa kita meminta kepada Allah kebaikan hari ini, keberkahan di pagi ini, dan kebaikan orang-orang yang bersama kita. Ya. Makanya ada doa kalau kita tentu kan kita minta keberkahan dari Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada saya dari tempat ini dan kebaikan ahli dari tempat ini. Ya Allah, minta kebaikan kepada kebaikan tempat dan kebaikan orang-orang yang ada di tempat itu. Maka insya Allah saya yakin dengan ta'awun, tasamuh, ukhuwah, kemudian kerjasama yang kita lakukan secara maksimal, saya yakin tujuan-tujuan yang insya Allah kita sepakati sebagai tujuan kita bersama, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk mencapainya. Bapak Ibu, terakhir sebelum saya akhiri, tidak ada manusia yang sempurna. Semakin tua, semakin kita merasa tidak ada manusia yang sempurna. Di antara kita, di antara Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah menjadi guru 20 tahun, 30 tahun, bahkan sudah menjelang mendekati umur pensiun. Tapi dalam pikiran hati yang kecil, pikiran yang adil, pikiran yang jernih, dia selalu mengatakan, sesungguhnya kita semakin merasa tidak sempurna. Di sisi ketidaksempurnaan itu, disitulah peran kita, peran teman kerja,
adalah bagian yang terpenting dalam unsur kehidupan kita. Salah satunya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ada 4 persyaratan orang mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, antakuna zaujatu sholihatan, enggak usah dibahas. Yang kedua, wa auladu abroran, enggak usah dibahas. Tapi yang ketiga, kata Rasulullah, wa khulaqa'uhu sholihin, dan orang-orang di sekitarnya orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang bisa memberikan kontribusi dan toleransi secara bersama-sama. Bapak Ibu, insyaallah dengan kebersihan hati semua problematika akan kita bisa carikan solusinya bersama-sama, dan pekerjaan yang berat insyaallah kalau dilakukan sendiri akan terasa beratnya, tapi kalau dilakukan secara bersama-sama insyaallah paling tidak ada keringanan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bukan ceramah, bukan nasihat, tapi lebih kepada melengkapi acara kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair kepada Ustaz kita, Ustaz Subki. Beberapa hal yang perlu kita catat dari yang disampaikan oleh beliau adalah bagaimana menata hati supaya bersih, gitu kan, sebagai hati yang selamat, qalbun salim. Karena hati yang selamat itu punya efek yang besar, ya. Tadi punya syuur rasa terawasi, rasa tanggung jawab, kemudian rasa butuh dengan orang lain, seperti itu. Baik, langsung doa atau mau ada pertanyaan? Cukup. Mungkin mau sharing dengan Ustaz, mungkin masih ada. Saya kasih waktu mungkin sekitar 10 menit. Masih ada waktu mau sharing? Ayo, Mbak Edi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Nur Aini, Pak. Kebetulan saya guru BK. Pertanyaannya begini. Tadi Bapak sebutkan bahwa pusatnya diri kita itu ada di hati. Jadi kalau hati kita bersih, insya Allah perasaan, pikiran itu akan bersih. Sementara ketika saya kuliah nih Pak, jurusannya psikologi, itu menurut psikologi itu pusatnya diri itu adanya di pikiran. Jadi CPU-nya manusia itu adanya di pikiran. Nah, bagaimana tuh Pak? Waktu saya seminar dengan Pak Jaya dan Pak Lukman, itu dokter jiwa lulusan UI itu mengatakan bahwa pusatnya semua itu ada di pikiran. Nah, mohon penjelasannya. Terima kasih. Ibu Nur Aini, saya setuju dengan ungkapan Ibu, insya Allah. Semua pusat informasi, gerakan, instruksi ada di pikiran. Cuma kalau boleh kita tanya lagi, dan itu tempatnya di mana? Pikiran itu bukan di otak. Saya lebih cenderung pikiran itu bukan di sini, tapi di sini konfirmasi terakhirnya di sini. Betul nggak Bu? Udah kita pikirin nih, panjang mikirnya, ujungnya di mana Bu? Jadi pikiran itu bagian dari pekerjaan hati. Saya setuju dengan pendapat Ibu, dan kita nggak ada ikhtilaf. Ya, insya Allah yang namanya pikiran, akal, hati itu kalau kata Ibnu Khaldun tempatnya di segumpal daging itu. Yang kata Rasulullah, kalau baik dia baik, kalau buruk dia buruk. Dan insya Allah pikiran-pikiran, sikap-sikap itu adalah produk-produk dari qalbu kita, insya Allah. Makanya kalau Ibu berdoa kan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika, bukan ya muqallibal uqul sabbit uqulana. Jadi pikiran
pendapat, sikap semua muncul dari hati. Insya Allah kita sepakat dengan apa yang ibu pelajari. Siap Bu. Baik, terima kasih Bu Eri ya. Pak Lukman silakan. Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Yai bertanya. Pertama, mohon dituntaskan meskipun mungkin waktunya terbatas, biar tidak penasaran 4 kebahagiaan tadi. 1 istri apa tadi? 2 anak bagaimana? Ketiga, kerumunan kita orang-orang soleh. Keempat apa? Daripada saya pulang penasaran, sampai nanti kapan lagi ketemu panjenengan Pak Kiai. Pertama itu. Yang kedua, teori terkait dengan jagalah diri, jangan konodai. Nah itu ternyata ketika kita di masyarakat, apalagi kita sudah berkeluarga, punya anak murid, ternyata untuk mempraktekannya tidak semudah. Karena bisa jadi terkadang kita jadi guru, kita jadi kepala sekolah, kita jadi wakil kepala atau jadi siapapun, seolah kita benar. Apakah itu memang benar yang dikatakan atau tidak? Terkadang gimana cara menata hati yang sesuai dengan kiat-kiat yang kira-kira mudah dipraktekkan. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada termaktub hadis ini dalam kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Hadisnya sederhana, ada di buku juga, di buku Al-Mukhtar Al-Ahadis As-Sahihah. Ma'un min sa'adatil mar'i. 4 syarat orang mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, antakuna zaujatuhu solihatan. Ustaz jangan nanya gitu. Zaujatuhu di situ zaujatuhunya 1 mufrad, tapi dia nggak pakai al. Itu artinya kalau nggak pakai al apa? Nakiroh. Saya nggak perlu menjelaskan nakiroh. So di sini ada ahlinya. Yang pertama, punya istrinya solehah, senang insya Allah. Kalau punya istri nggak solehah, repot ya. Yang kedua, wa auladuhu abror, dan anak-anaknya baik, soleh-soleh, taat ibadah, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, wa khulatuhu sholihin, tempat bergaulnya adalah orang-orang yang soleh. Yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, nyari rezekinya nggak terlalu jauh dari tempat tinggalnya, terkejar lah ya. Kalau Jakarta, Tangerang, Bogor, sama lah. Emang ada yang jauh? Oh iya, saya sangat mengapresiasi sekali kepada Bapak Ibu guru yang tempatnya jauh, luar biasa. Saya yakin pahalanya lebih banyak ya. Ada guru ngajar di Pasar Baru, tapi rumahnya di Cikande. Aduh, iya, dan itu perempuan. Saya tanya, ibu bawa mobil? Enggak. Bawa motor? Enggak. Ngeteng dari Cikande tiap hari 6:30. Setengah 7 udah masuk, pulang jam 4. Jadi kira-kira berapa jam di rumahnya? Tapi Allah, pahalanya sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Ada orang cenderung mencari rezeki itu yang banyak, tapi jauh. Kadang suaminya di Jakarta, istrinya ke Emirat, kan jauh tuh, jadi TKW. Makanya banyak muncul masalah. Istrinya jauh, akhirnya suaminya di sini, banyaklah urusannya gitu ya. Begitu dengar suaminya begitu, si istri gak mau kalah. Gua juga bisa. Ya, akhirnya berantakan. Gitu kira-kira. Itu Ustaz, ya, sambungan hadisnya. Kemudian
penataan hati itu penting, tetapi merasa diri baik atau merasa diri apalagi lebih dari kita, itu adalah sumber masalah. Ketika mungkin lisan kita nggak ngomong, tapi sikap kita mengatakan ana khairum minhu. Siapa tuh yang punya sikap begitu tuh? Oh, di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Orang bukan di sini kok. Dan maksiat yang pertama di muka bumi ini adalah maksiat ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Siapa yang melakukan itu? Iblis mengatakan itu ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam. Bapak Ibu, menjadi orang baik wajib, tapi merasa diri baik itu muskilah. Itu adalah sumber daripada segala sumber penyakit. Kalau Pancasila sumber daripada segala sumber hukum. Tapi kalau merasa diri baik, kita semua ingin menjadi baik, tapi merasa diri lebih baik, we have to say no. Kita harus tidak mengatakan tidak kepada kita untuk mengatakan baik. Menjadi lebih baik, iya. Tapi juga kita nggak boleh menunjuk orang buruk. Sebab kadang-kadang ada orang dikatakan buruk, ternyata dia tidak seburuk itu. Maka ada seorang suami berkata kepada istrinya yang curiga kepadanya. Apa kata suaminya? Memang aku tidak sebaik yang kau harapkan, tapi aku ini tidak seburuk yang kau kira. Kira-kira begitulah. Jadi kita ngerasa baik juga enggak, tapi kemudian kalau orang jelek-jelekin kita juga jangan. Begitu Bapak. Pentingnya kita menjaga kebaikan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Masya Allah, dalam sekali ya bahasanya. Tapi sayang pas banget 10 menit waktu kita sudah selesai untuk tanya jawab. Oh ya, maaf ya, waktu sudah habis karena ya tuh di atas anaknya sudah menunggu kita untuk segera belajar. Ya, baik, segera kepada Ustadz Umar Subki, kemudian Bapak sekalian juga saya hormati, tentu mungkin yang ingin ditanyakan barangkali kesempatan yang lain bisa kita sampaikan. Keberkahan acara hari ini kita Bapak Ibu, ini bisik-bisik Pak Kepala Madrasah juga akan umroh katanya. Kita nitip apa nih? Paling penting doa, insya Allah. Kalau oleh-oleh sih ya nggak usah banyak-banyak lah. Kurma, air zam-zam, sama sorban, sama kudungan. Kalau sempet, tapi kayaknya nggak sempet ya. Baik, sama-sama kita akhiri acara kita dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa balligh muradana ila al-ka'batil musharrafah wa ila al-madinatil munawwarah bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alhu umratan maqbulah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya 'alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma ij'al auladana wa banatina wa talamidina wa talamidatina kullihim min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis su'i wad dhair birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah akhir kepada Al-Ustaz Ki Haji Muhammad Syuki Hasan LC atas suntikan motivasi pagi untuk kita pada hari ini. Baik, kita akhiri majelis kita dengan baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Dan kita bersalam-salaman, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dulu kakinya, tanggapin dulu kakinya. Gue nggak salaman, males. Oh iya,